dari yang setelah jadi nabi. Di saat Rasulullah SAW istrinya wafat, pamannya wafat, maka di Mekah sudah sempit bagi Rasulullah SAW untuk dakwah. Mereka sudah mulai berani mengganggu Nabi. Mereka sudah mulai menaruh kotoran-kotoran unta di atas kepala Nabi ketika Nabi sholat. Bahkan saking menghinakan Nabi, mereka sudah berani menaburkan debu di atas Nabi ketika Nabi sujud. Dan sering dibersihkan oleh putrinya Zainab, oleh putrinya Fatimah, putri perempuan terkecilnya. Sering menangis putrinya, "Ya bunayyatah, wahai anak putriku, wahai anakku, anak perempuanku, jangan bersedih, sesungguhnya Allah menjaga bapakmu ini." Dan Nabi waktu di Mekah tak pernah berperang, karena di Mekah adalah baladud dakwah. Kalau Madinah baladud daulah. Nah, di Mekah sudah bersedih luar biasa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi diam-diam ke Taif, jalan kaki. Ya, kurang, kalau sekarang 90 kilo, kalau dulu bisa 120, 130, ya kira-kira seperti itu, jalan kaki. Dan sahabat yang dipilih menjadi kawan Taifnya adalah Zaid ibnu Harithah. Maka nama Zaid ini disebut dalam Quran. Sementara tak ada sahabat satupun yang disebut namanya dalam Quran kecuali Zaid ibnu Harithah. Tidak ada orang yang berpapasan dari perkampungan-perkampungan dalam perjalanan Nabi menuju Taif kecuali disampaikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya saya percepat saja karena banyak yang minta doa tidur ini. Sampailah Nabi SAW di Taif dan bermukim selama 10 hari dalam dakwahnya, perorangan-perorangan, perkelompok-perkelompok, sampai Nabi pergi kepada pemimpin mereka, tapi bukan pemerintah. Taif itu tidak pernah dikuasai oleh pemerintahan, baik Romawi atau Persia, dan tidak dijajah. Mereka pemimpinnya hanya kepala suku, 3 orang, dan tiga-tiganya bersaudara. Satu keluarga, satu bernama Mas'ud, Abdul Yalail, dan Habib. Tiga-tiganya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, dan tiga-tiganya pun menolak dengan penolakan dan penghinaan. Karena dakwah tidak diterima oleh orang Taif keseluruhannya, bahkan pemimpin, bahkan orang-orang lemah pun, orang-orang biasa pun, orang-orang awam pun tidak menerima dakwah Nabi. Maka Nabi meminta permintaan yang kedua, tolong jangan sampai orang Mekah tahu, orang Quraisy tahu kalau Nabi dan Zaid datang ke Taif mencari pertolongan, mencari dukungan, dan berdakwah. Kalau sampai tahu, bahaya bagi Nabi. Mereka semakin jadi-jadi, semakin menjadi dalam penggangguannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Permintaan yang kedua pun ditolak. Langsung mereka utus delegasi ke Mekah memberi kabar bahwa Nabi Muhammad SAW, bahwa Muhammad datang ke Taif minta pertolongan. Jadi pengertian orang Mekah, Taif, suku Thaqif dan suku Quraisy, menurut orang Taif dan orang Quraisy diadu domba oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut pengertian orang jahili, padahal Nabi Muhammad SAW ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia dari pinggirnya api neraka, dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini karena permintaan yang kedua ditolak, ada permintaan yang ketiga, mohon izin untuk keluar dari Taif. Dan kita tahu bahwa Taif itu harus keluar melalui pintu keluar. Jadi pintu masuk dan pintu keluar, nggak bebas keluar dari Taif karena ada pagar. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu sekalian? Nabi SAW diizinkan keluar dari pintu keluar, kan satu pintunya, pintu keluar. Namun mereka persiapkan anak-anak kecil, budak-budak hitam, orang-orang dewasa. Di tangannya, di masing-masing tangannya ada batu yang siap melempari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad siapa? Wa ma arsalnaka, kami tidak utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Keluarlah, terpaksa harus keluar lewat jalan itu, tapi dilempar, ditendang dari kanan, dari kiri.
sampai sandal Nabi berubah menjadi merah dari darah yang menetes. Adapun Zaid ibnu Harithah, dia tidak peduli. Zaid ibnu Harithah sebagai kawannya tidak peduli, hancur apapun, lebur bagaikan debu sekalipun, hancur badannya nggak peduli asalkan Nabi Muhammad SAW selamat. Dia jadikan badannya sebagai benteng menghalau batu-batu yang dilemparkan oleh seluruh masyarakat Taif, sampai budak-budak dibawa. Mereka kan punya budak zaman dulu, bukan hanya orang dewasa. Apalagi perkataan-perkataan yang kecil, sampai Nabi tidak sadar. Tidak sadar. Bagaimana kalau orang tidak sadar? Penghinaan di Mekah, tekanan di Mekah, berharap di Taif ada orang yang menolong agama, ternyata di Taif 3 permintaan ditolak semua. Sampai pada akhirnya, tadi kan sudah saya katakan, orang yang tidak berdagang adalah bertani. Orang Quraisy ini kan keluarga Nabi. Ada 2 orang Quraisy yang berkebun di Taif. Melihat Muhammad sedang dilempar-lempar oleh orang Taif, dan itu adalah suku Thaqif, maka kesukuan, ya hubungan darah dengan orang kafir yang kalau di Mekah memusuhi Nabi, tapi di Taif melihat namanya Utsbah dan Syaibah, melihat Nabi dihinakan, tidak tega. Sampai tidak tega melihat dari balik kebunnya, dan dia berkata kepada tukang kebun ini bukan orang Taif, bukan orang Mekah, tetapi orang Irak dari daerah Nainawa, namanya Adas. Dia berkata kepada Adas, wahai Adas, pergilah kepada laki-laki itu. Ketika Nabi berteduh di bawah pohon anggur itu, supaya kalau berteduh di bawah pohon, batu kan tidak keras jatuhnya ke badan, kan? Jadi istirahat di bawah pohon anggur yang dimiliki oleh orang Quraisy. Dan tuan pohon itu 2, Utsbah dan Syaibah. Tukang kebunnya bernama Adas. Kata 2 tuan ini, wahai Adas, pergilah kepada laki-laki itu, kasih anggur ini, kasih air ini, suguhkan kepada laki-laki itu. Padahal tahu, karena sama-sama cucunya Abdul Manaf. Cucunya Abdul Manaf, satu nenek moyang Utsbah dan Syaibah ini. Setelah Adas datang dan disuguhkan anggur kepada Nabi Muhammad SAW, maka apa yang terjadi? Nabi memakannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Adas ini satu-satunya orang yang beragama Kristen di Taif. Lebih dekat pemahamannya dengan Islam daripada jahiliyah. Baik, Adas heran, wahai laki-laki, kami tidak pernah mendengar kalimat yang mulia di bumi ini kecuali dari mulut engkau, wahai laki-laki. Siapakah engkau, wahai laki-laki? Karena tuannya sengaja tidak ngasih tahu bahwa dia adalah Muhammad. Tuannya ini bermaksud, dia familiku, dia darahku juga, supaya diberikan anggur saja, bermaksud itu saja. Maka karena Adas ini heran, Nabi lebih heran. Nabi belum menjawab pertanyaannya, langsung Nabi mengajukan 3 pertanyaan kepada Adas. Lalu, nama kamu siapa? Agama kamu apa? Kamu dari mana? Heran juga Nabi. Dijawablah oleh Adas dengan cepat, nama saya Adas, aku dari Nainawa dan agamaku Nasrani. Berarti kamu, ngobrol lah, berarti kamu dari daerahnya Yunus bin Matta. Wama yudrika, lebih heran, kok kamu kenal, wahai laki-laki, dengan siapa Yunus bin Matta? Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus yang ditelan oleh perut ikan dan berada dalam perut ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya laut, di bawah dasar laut, gelapnya perut ikan dan gelapnya malam. Tetapi dia hanya bertasbih. Tasbihnya la ilaha illa anta subhanaka. Nah, orang mukmin yang baca itu, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan selamatkan orang-orang yang beriman kalau sering mengucapkan. Maka dari itu, karena doa tawal itu enggak tentu, enggak khusus,
kadang-kadang mau tahu qul huwallahu ahad karena khawatir jamaah tidak hatam 30 juz. La ilaha illa anta. Sebenarnya nggak wajib ikut, Pak. Terserah Bapak mau qul huwallahu ahad saja, maka itu bagus. Karena pernah merasa zalim, punya kesalahan, yang sedang dipenjara, rizkinya sedang dipenjara, jodohnya sedang dipenjara, kesolehan anaknya sedang dipenjara, kesolehan istrinya sedang dipenjara, enggak soleha istriku. Mudah-mudahan dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, karena ada janji Allah kadzalika, demikian pula nunjil mukminin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Adas setelah ngasih tahu Nabi Muhammad itu kenal, kok kenal Yunus? Lalu ceritakan, bukan hanya kenal mukjizat dan semua ceritanya. Nah, Adas ini heran, kok bisa tahu? Lah dia saudaraku, lah dia Nabi, aku